Seri 10 Pedang Kayu Harum. Si Kumbang Merah, Cerita, Hoping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 24. Beberapa hari saja sesudah dia tinggal di rumah Tioki, Han Xiong merasa benar bahwa dia amat dihormati dan diperhatikan. Terutama sekali Ochi Goat, gadis itu sendiri yang melayaninya, mencuci pakaiannya, membersihkan kamarnya. Perhatian Chi Goat terhadap dirinya sungguh membuat dia merasa sungkan dan malu. Berkali-kali dia melarang gadis itu mencucikan pakaiannya, namun Chi Goat tetap memaksanya. Tai Hiap adalah tamu agung kami, bagaimana harus mencuci pakaian sendiri? Lagi pula aku seorang wanita, sudah selayaknya kalau mencucikan pakaian Tai Hiap. Harap jangan sungkan, Tai Hiap, bukankah kita telah bersahabat dan Tai Hiap adalah penolong kami? Perhatian gadis itu bukan hanya dengan cara melayaninya saja, akan tetapi beberapa kali dia pernah memergoki gadis itu menatapnya dengan pandang mata yang aneh, pandang mata yang sayu dan seperti orang terpesona. Dan kalau tanpa disengaja dia menengok sehingga mereka bertemu pandang, gadis itu tersipu lalu menundukkan mukanya dengan cepat. Akan tetapi dia masih sempat melihat sepasang pipi yang tadinya putih halus itu berubah kemerahan. Sungguh aneh sekali. 2 hari kemudian mereka hanya berdua saja di rumah itu. Oh Lokai dan 3 orang murid merangkap anak buahnya, pergi untuk melanjutkan usahanya mengumpulkan bala bantuan. Tioki memang tinggal seorang diri di rumah itu. Ayah ibunya dan juga istrinya telah dia ungsikan ke dusun semenjak dia terlibat permusuhan dengan Kim Lianpang, dan semua pelayan juga sudah disuruh pulang. Hanya Chi Goat yang ditinggal di rumah untuk melayani keperluan Han Xiong yang mereka hormati. Tai Hiap, silakan makan pagi, kata Chi Goat sesudah dia menyiapkan makan pagi di meja ruangan makan. Semenjak pagi sekali tadi ayah bersama 3 orang suheng sudah pergi berkunjung ke kilam untuk mengumpulkan teman. Silakan Tai Hiap makan sendiri. Ah, mari kita makan bersama, Nona. Engkau pun belum makan pagi bukan? Harap jangan sebut aku Nona, tidak enak rasanya. Seakan-akan kita ini saling merasa asing. Tapi engkau pun menyebut Tai Hiap padaku. Nona, engkau memang seorang pendekar sakti, pantas disebut Tai Hiap. Akan tetapi aku, sebut saja namaku. Namaku Chi Goat. Aku mau menyebutmu adik Chi Goat kalau engkau juga mau merubah sebutan kepadaku. Panggil saja aku Toako, kakak. Gadis itu tersenyum dan kembali kedua pipinya berubah merah sekali. Baiklah, Toako, katanya sambil menunduk, silakan makan pagi. Toako, kita hanya berdua saja di rumah ini, apa salahnya kalau kita makan bersama? Goat Mai, adik Goat? Hayolah, bukankah engkau sendiri bilang bahwa kita ini bukan orang asing? Biarpun masih tersipu, akhirnya Chi Goat mau juga diajak makan bersama. Setelah duduk berhadapan dekat, hanya terhalang meja makan, barulah Han Xiong mendapat kenyataan bahwa biarpun gadis ini sederhana sekali, wajahnya tanpa bedak dan gincu, akan tetapi wajah itu sungguh bersih dan manis. Juga sikapnya amat sederhana, tidak banyak cakap, jarang tertawa, bahkan wajahnya diliputi awan duka. Namun mulut itu selalu membayangkan senyum ramah, senyum dikulum yang membuat wajahnya tampak manis selalu. Juga ketika dia bicara dan Han Xiong memperhatikannya, gadis itu memiliki gigi yang berderet rapi dan putih bersih. Goat Mai, setelah kita kini menjadi sahabat yang akrab, kiranya sudah sepantasnya jika aku mendengar lebih banyak tentang dirimu dan ayahmu. Maukah engkau menceritakan riwayat dan keadaanmu sampai engkau kehilangan tempat tinggal seperti sekarang ini? Tanya Han Xiong ketika mereka baru saja selesai makan dan dia turut membantu gadis itu membersihkan meja, menyingkirkan sisa makanan dan mencuci mangkok. Dara itu menarik napas panjang. Tidak banyak yang dapat kuceritakan, Tuako, dan yang dapat diceritakan hanya hal-hal yang menyedihkan saja. Aku sudah kehilangan ibuku saat berusia kurang dari 10 tahun. Semenjak itu aku hidup berdua dengan ayah dan para suheng, dan aku dididik oleh ayah, mempelajari ilmu silat dan ilmu baca tulis sekedarnya. Sesudah remaja aku membantu pekerjaan ayah, kadang-kadang membantu pengawalan kiriman barang bersama para suheng. Kemudian terjadilah malapetaka yang disebabkan oleh Kim Lianpang itu. Hampir semua anggota perkumpulan kami binasa, hanya tinggal kami berlima. Juga dalam perkelahian itu aku telah kehilangan calon suamiku. Sungguh menyedihkan, kasihan sekali engkau, Goat Mai, kata Han Xiong yang terkejut dan juga ikut bersedih.
Gadis itu kemudian menarik napas panjang. Jangan engkau salah duga, tuaku. Bagiku kematiannya tiada bedanya dengan kesedihan melihat para suheng lain yang juga tewas. Tunanganku itu juga seorang suhengku, murid dari ayah. Terus terang saja, perjodohan itu atas kehendak ayah, namun bagiku dia itu seperti para suheng yang lain. Aku bahkan sering termenung dan sulit membayangkan dia menjadi suamiku kelak. Sudahlah, kini dia sudah tidak ada dan semoga dia mendapatkan tempat yang penuh damai. Sekarang Han Xiong tidak berani banyak bicara lagi, takut jika mengusik kenangan yang menyedihkan. Akan tetapi dia maklum bahwa gadis ini tidak mencintai tunangannya yang tewas itu. Dan kalau dia mau dijodohkan dengannya, hal itu hanya karena dia mentaati perintah ayahnya saja. Secara diam-diam dia menaruh hati iba kepada gadis yang manis ini yang telah begitu percaya kepadanya sehingga menceritakan semua tentang dirinya. Toako, sekarang tiba giliranmu. Aku pun ingin sekali mendengar riwayatmu, tentu hebat. Maukah engkau menceritakan kepadaku, Toako? Tanya gadis itu dan mereka kini duduk di belakang rumah, di atas bangku dalam taman yang bermandikan cahaya matahari pagi. Tidak ada hal yang menarik, Guat Mai. Ayahku juga seorang pangcu, ketua dari Pek Simpang di daerah Konggoan yang sangat jauh dari sini, jauh di barat sana. Sejak kecil aku mempelajari ilmu silat, dan sekarang aku sedang melakukan perjalanan untuk meluaskan pengalaman dan memperbanyak pengetahuan. Kebetulan saja aku lewat di sini sehingga bertemu dengan kalian berlima. Han Xiong memang tidak suka terlalu banyak bercerita tentang dirinya, dan agaknya hal ini terasa pula oleh Chi Goat, maka gadis itu pun tidak mendesak. Hanya ada satu hal yang sejak tadi agaknya mengganjal hati Chi Goat, dan kini dengan memberanikan diri, dengan kedua pipi berubah kemerahan ketika dia menatap wajah pemuda itu, dia pun berkata, Toako, kurasa usiamu jauh lebih tua daripada aku yang berusia 18 tahun. Jelas bahwa ucapan ini memancing keinginan tahuannya tentang usia pemuda itu. Han Xiong tersenyum, tentu saja aku jauh lebih tua, adik Goat. Aku sudah berusia 22, hampir 23 tahun. Ah, kalau begitu tentu engkau telah berkeluarga, Toako, kata gadis itu cepat dan sambil lalu, seolah acuh. Mendengar pertanyaan ini, Han Xiong merasa betapa hatinya tertusuk karena dia teringat kepada Siang Koan Bhilian, gadis yang dicintanya namun juga telah menolaknya. Chi Goat telah berterus terang kepadanya, maka sudah sepantasnya kalau dia pun berterus terang, sekalian mendapat kesempatan untuk menyalurkan rasa penasaran dan kekecewaannya. Seperti juga engkau, tadinya aku sudah ditunangkan oleh guru-guruku, tapi pertunangan itu gagal. Darah itu terbelalak, memandang dengan matanya yang jeli, dan bayangan senyum segera menghilang dari ujung bibirnya. Dia juga, mati? Han Xiong menggeleng kepala kemudian menghela napas. Dia menolak untuk berjodoh denganku. Ah, gadis itu mengeluarkan suara keluhan lirih. Tidak mungkin, tidak mungkin. Han Xiong mengangkat muka, memandang dengan sinar mata heran. Apanya yang tidak mungkin, Goat Mai? Bagaimana mungkin seorang gadis menolak engkau untuk menjadi jodohnya? Tiba-tiba gadis itu berhenti bicara dan menundukkan mukanya yang kemerahan, karena dia merasa betapa dia telah kelepasan bicara, begitu saja mengeluarkan suara hati melalui mulutnya. Han Xiong tersenyum pahit, kemudian dia pun berjalan meninggalkan gadis itu menuju ke kamarnya. Malam itu Han Xiong gelisah dan tidak bisa tidur. Percakapan dengan Chi Goat tadi telah membongkar kenangan lama, membuat wajah Bhilian selalu terbayang di depan mata, mendatangkan rasa rindu yang hebat. Ketika Chi Goat menawarkan makan malam, dia mengatakan bahwa dia tidak lapar dan minta kepada gadis itu untuk makan malam sendiri. Taruh saja di atas meja, Goat Mai, nanti kalau lapar aku akan mengambilnya sendiri, katanya dengan lesu. Agaknya Chi Goat juga melihat sikap pemuda yang lesu itu, maka dia pun tidak berani lagi mengganggunya. Tadi ketika makan siang pun pemuda itu hanya makan sedikit dan tidak banyak bicara. Malam telah larut, namun Han Xiong masih rebah termenung tidak dapat pulas. Tiba-tiba pendengarannya yang tajam menangkap suara di belakang rumah. Dia menjadi curiga dan cepat dia turun dari pembaringan, mengenakan sepatunya lantas berindap keluar dari kamarnya, cepat menuju ke belakang rumah. Kiranya yang menimbulkan suara itu adalah Chi Goat. Gadis itu keluar dari rumah menuju ke kebun di belakang sambil membawa buntalan. Han Xiong menahan diri tidak menegur, hanya membayangi dengan perasaan heran.
Apa yang hendak dilakukan gadis itu pada malam hari begini? Cigoat berhenti dekat bangku panjang di mana pagi tadi mereka duduk bercakap-cakap, lalu dia meletakkan buntalan di atas bangku dan membukanya. Kiranya buntalan itu terisi alat-alat untuk bersembahyang, seperti hio swa, dupa biting, dan lain-lain. Dan gadis itu lalu meletakkan semua persiapan sembahyang di atas bangku, menyalakan hio dan mulai bersembahyang. Dara itu mengucapkan kata-kata permohonan dengan suara bisik-bisik. Dia merasa yakin bahwa tidak mungkin ada orang yang akan mendengar suaranya yang sangat lirih. Kebun itu sunyi dan kosong, dan andai kata ada orang di dekatnya pun tak akan bisa menangkap kata-kata doa yang diucapkan sambil berbisik. Dia salah perhitungan. Orang biasa mungkin tidak dapat menangkap kata-kata bisikan itu, namun pendengaran Han Xiong lain daripada orang biasa. Biarpun jarak antara dia yang berada di balik batang pohon tidak terlalu dekat dengan gadis itu, namun di tempat yang sesunyi itu dia mampu menangkap kata-kata doa gadis itu dengan jelas. Ternyata gadis itu berdoa untuk dia. Gadis itu bersembahyang untuk dia. Antara lain yang didengarnya adalah kata-kata yang membuatnya terharu sekali. Ya Tuhan, Tuhan dari bumi dan langit, dengarlah permohonan saya ini. Kalau sampai terjadi perkelahian dengan Kim Lian Pang kelak, lindungilah Toako Pek Han Xiong, berilah kemenangan padanya atau andai kata dia kalah pun, lindungilah dia. Jangan sampai aku kehilangan dia pula, ya Tuhan, karena dialah satu-satunya orang yang menjadi tumpuan harapanku, dialah satu-satunya orang yang kucinta dengan seluruh jiwa ragaku. Han Xiong tidak dapat mendengarkan terus. Dia sudah berkelebat pergi dengan jantung berdebar dan muka terasa panas. Gadis itu jatuh cinta padanya. Begitu sampai di dalam kamarnya, kembali dia termenung. Sekali ini bukan membayangkan wajah Bilian, namun yang terbayang adalah wajah Cigoat, gadis yang bersembahyang bagi keselamatannya, gadis yang takut kehilangan dia, yang mencintainya dengan jiwa raganya. Pada keesokan harinya dia bersikap biasa, akan tetapi sekarang baru dia mengerti akan pandangan mata gadis itu yang tadinya dianggap aneh. Ternyata pandangan mata gadis itu penuh dengan sinar kagum dan cinta. Hal ini membuat dia merasa riku sekali. Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan merasa semakin kasihan kepada gadis itu. Kalau saja Cigua tahu bahwa hatinya telah melekat pada bayangan Bilian dan bahwa tidak mungkin ada gadis lain di dunia ini yang dapat menjatuhkan cinta hatinya. Dia hanya mencinta Bilian seorang. Dan andai kata dia dapat mencinta gadis lain, tentu tidak akan seperti cintanya kepada Bilian. Sepekan kemudian siaplah sudah pasukan yang dikumpulkan oleh Hou Pangcu. Mereka itu adalah sekumpulan orang-orang gagah dari beberapa perkumpulan silat yang pernah menerima penghinaan dari Kim Lian Pang. Jumlah mereka tak kurang dari 200 orang. Mereka yang bersedia membantu adalah para anggota perkumpulan silat yang rata-rata mempunyai ilmu silat yang lumayan, dipimpin oleh ketua atau guru masing-masing. Tentu saja para pimpinan ini pun lihai, satu tingkat dengan ilmu kepandaian Hou Pangcu dan jumlah mereka ada 6 orang. 6 orang ini kemudian dipertemukan dengan Han Xiong dan mereka semua merasa kagum kepada pemuda itu ketika mereka mendengar betapa Han Xiong adalah seorang di antara para pendekar yang pernah membasmi gerombolan pemberontak yang dipimpin mendiang Lam Hai Giamlo. Mereka lalu mengadakan perundingan dan menyusun siasat. Pada hari yang sudah ditentukan, Pek Tiao Pangcu Aolokai berdiri di lereng bukit Kim Lian San dekat puncak, kemudian beberapa orang anak buahnya melepas anak panah berapi ke arah puncak. Sesudah beberapa kali melepas panah berapi dan diantaranya ada yang membakar daun-daun kering dekat puncak, Pek Tiao Pangcu Aolokai lalu mengeluarkan teriakan nyaring sambil mengerahkan tenaga hikang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hai, para pimpinan Kim Lian Pang. Kalau kalian memang gagah perkasa, turunlah dari puncak dan mari kita bertanding sampai 1000 jurus. Sampai 3 kali dia mengulang teriakannya itu, kemudian bersama semua pasukan yang telah siap di tempat itu, dia bersembunyi. Kini hanya Han Xiong seorang yang menanti di lapangan rumput di lereng bukit itu, dengan sikap waspada dan hati-hati. Tidak lama kemudian nampak bayangan orang berkelebat dari atas dan tahu-tahu di situ sudah berdiri seorang pria muda yang tampan dan gagah. Tadinya Han Xiong mengira bahwa ketua Kim Lian Pang, yaitu Sim Ki Leong yang muncul sendiri. Akan tetapi sesudah dia memperhatikan, yang muncul itu adalah seorang pria muda berusia kira-kira 30 tahun yang tidak dikenalnya. Pria ini bertubuh tinggi besar. Wajahnya berkulit putih dan tampan gagah, kedua matanya mencorong aneh.
Pria ini bertangan kosong, tapi sikapnya yang tenang itu, tanpa senjata, dan pemunculannya yang tiba-tiba bagaikan setan, sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang lawan yang tangguh. Pria itu bukan lain adalah Tang Chun Sek. Para pimpinan Kim Lian Pang marah bukan main melihat serangan anak panah berapi itu. Walaupun anak panah yang diluncurkan itu tidak sampai mencapai puncak sehingga tidak mengenai perumahan Kim Lian Pang, akan tetapi cukup mengejutkan juga, apalagi ada beberapa batang anak panah berapi yang sempat mengakibatkan kebakaran sesudah mengenai daun-daun kering di atas tanah. Anak buah Kim Lian Pang terpaksa harus cepat-cepat memadamkan kebakaran itu sebelum menjalar dan membakar hutan di dekat puncak. Ketika mereka mendengar tantangan yang diteriakan oleh Pek Tiao Pang Chuo Lokai, Tang Chun Sek segera berkata kepada Sim Ki Leong dan Ji Sun Bi bahwa dia akan menghadapi ketua Pek Tiao Pang itu. Aku yakin dia tidak datang sendirian. Tentu banyak kawannya, dan tentu dia telah membentuk pasukan yang kuat. Kalau tidak, mana dia berani bersikap seperti itu? Kata Ji Sun Bi yang berhati-hati. Aku pun menduga demikian, kata Sim Ki Leong. Tang To Ako, engkau keluarlah dulu dan sambut tantangan itu. Kami mengikuti dari belakang karena aku hendak mempersiapkan anak buah lebih dulu untuk bertahan kalau mereka berani menyerang ke atas dan kita harus dapat membasmi mereka. Tang Chun Sek menyanggupi lalu dia pun berlari turun dari puncak. Ketika dia melihat ada seorang pemuda berdiri seorang diri di lapangan rumput itu, dia pun cepat menghampiri dan mereka kini sudah berdiri saling berhadapan dan saling pandang dalam jarak kurang lebih 4 meter saja. Laksana 2 ekor ayam aduan, mereka berdua saling pandang dengan sinar mata penuh selidik, seperti hendak mengetahui keadaan lawan masing-masing. Watak Chun Sek yang tinggi hati membuat dia belum apa-apa sudah memandang rendah terhadap calon lawan itu. Mana dia ketua Pek Tiao Pang yang berteriak menantang tadi? Tanyanya. Kenapa dia bersembunyi dan siapakah engkau? Han Xiong tersenyum tenang. Memang akulah yang mewakilinya untuk menghadapi para pimpinan Kim Lian Pang. Di mana adanya ketua Kim Lian Pang? Biarkan dia turun sendiri untuk menandingiku. Keparat, engkau hanya datang mengantar nyawa. Tak perlu Kim Lian Pang Chu yang maju sendiri. Sudah cukup aku untuk menghajarmu, kalau perlu membunuhmu, kata Tang Chun Sek sambil melangkah maju. Sayang, sungguh sayang. Seorang muda yang gagah seperti engkau ternyata hanya menjadi kaki tangan iblis-iblis seperti Sim Ki Leong dan Ji Sun Bi. Tentu engkaulah yang bernama Tang Chun Sek, bukan? Apa saja yang kau peroleh dari mereka? Janji muluk, harta dan juga kecabulan toksimoli Ji Sun Bi itu, bukan? Mendengar ucapan ini, seketika wajah Chun Sek menjadi merah sekali. Memang ucapan itu dengan tepat menelanjanginya, maka dapat dibayangkan betapa rasa malu membuat dia marah bukan main. Tutup mulutmu, keparat busuk, bentaknya dan dia sudah menerjang dengan dahsyat. Kedua tangannya bergerak cepat dan kuat sekali, mendatangkan tenaga yang amat hebat karena dia sudah mengerahkan tenaga dan memainkan ilmu silat Hian Te Sin Chiang yang merupakan satu di antara ilmu-ilmu yang ampuh dari Chin Ling Pai. Menghadapi serangan yang dahsyat ini, tentu saja Han Xiong tidak berani memandang ringan. Dari angin pukulan itu saja dia pun maklum bahwa benar seperti yang diduganya. Lawan ini bukanlah lawan yang ringan. Dia pun cepat mengelak, tetapi gerakan Chun Sek memang cepat sekali. Karena begitu pukulannya luput, tubuhnya segera membalik dan kembali dia sudah melakukan serangan bertubi-tubi yang sambung-menyambung. Han Xiong berloncatan ke sana-sini untuk menghindarkan serangan-serangan itu sambil memperhatikan gerakan lawan. Diam-diam dia pun terkejut dan heran sekali. Jelas bahwa pemuda ini menjadi pembantu dua orang muda yang sangat jahat, maka sepantasnya lah kalau pemuda ini juga seorang tokoh sesat. Akan tetapi kenapa gerakan silatnya demikian bersih? Bahkan ilmu silatnya sendiri jauh kalah bersih kalau dibandingkan ilmu silat yang dimainkan penyerangnya itu. Dia menerima ilmu-ilmunya dari Suhu dan Subonya, dan memang dua orang gurunya itu pernah membuat pengakuan bahwa mereka adalah keturunan datuk-datuk sesat sehingga ilmu mereka pun tidak bersih. Bagaimanapun juga, yang menentukan bersih kotornya suatu ilmu adalah pemakainya. Demikian Suhunya pernah berkata. Sudah menjadi kewajibanmu untuk membuat seluruh ilmu silat kita menjadi ilmu yang bersih dengan menghilangkan sifat-sifat yang curang dan licik, menghilangkan penggunaan hawa beracun, dan terutama sekali menggunakannya untuk menentang kejahatan dan membela keadilan dan kebenaran. Dan selama ini dia selalu mentaati pesan gurunya itu, bahkan sesudah dia memperoleh gemblengan dari Ban Hok Lo Jin, maka ilmu-ilmu dari gurunya dapat disempurnakan dan dibersihkan.
Setelah mempelajari gerakan lawan sampai belasan jurus, barulah Han Xiong membalas dan mengingat akan kelihayan lawan. Dia pun langsung memainkan ilmu silat Pek Hong Xin Chiang yang diperolehnya dari Ban Hok Lo Jin. Begitu dia memainkan ilmu silat ini, maka terkejutlah Chun Sek. Angin menyambar-nyambar laksana badai dan setiap kali lengannya bertemu dengan lengan lawan, Chun Sek terdorong sampai terhuyung ke belakang. Karena terkejut, setelah berdiri tegak kembali dia tidak segera menyerang lagi, melainkan memandang dengan mata mendelik, penuh rasa penasaran dan marah karena malu. Sing, ketika tangan kanannya meraba pinggang, tiba-tiba berkelebat sinar emas dan pedang pusaka Hong Chu Kiam telah berada di tangan kanannya. Keparat, dia membentak sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah wajah Han Xiong. Sebelum engkau kubunuh, katakanlah siapa namamu agar jangan sampai engkau mati tanpa nama. Han Xiong tersenyum. Pemuda bernama Tang Chun Sek ini bukanlah orang yang sedang dicarinya. Yang ingin dilawannya adalah Sim Ki Leong. Akan tetapi bagaimanapun juga, pemuda di depannya ini merupakan seorang pembantu yang amat lihai dari Sim Ki Leong. Bahkan mungkin tidak kalah dibandingkan dengan Ji Sun Bi, maka harus ditundukkan. Apalagi pedang yang kini berada di tangannya itu jelas bukan pedang biasa, melainkan sebatang pedang pusaka yang ampuh. Dari sinarnya saja dia sudah tahu bahwa pedang tipis yang tadi menjadi sabuk itu amat berbahaya. Padahal dia sendiri sudah tak memiliki pedang, karena pedang pusaka Kuan Im Po Kiam pemberian gurunya yang juga menjadi tanda ikatan jodoh sudah dia kembalikan kepada Suhu dan Subonya. Biarlah, dia hendak menguji dulu sampai di mana kelihayan lawannya itu. Namaku Pek Han Xiong, kawan. Lebih kusayangkan lagi bahwa pedang pusaka sebaik itu akan kau pergunakan untuk kejahatan. Chun Sek belum pernah mendengar nama Pek Han Xiong, maka baginya nama itu tak ada arti apapun. Juga dia melihat lawannya itu masih belum mengeluarkan senjata. Sebagai seorang yang amat menghargai diri sendiri, Chun Sek merasa penasaran sekali. Tentu saja dia tidak mau dianggap pengecut karena menyerang orang tanpa senjata dengan pedang pusakanya, maka dia menantang. Pek Han Xiong, tidak perlu banyak cakap. Keluarkan senjatamu. Han Xiong menggelengkan kepalanya. Aku tidak memegang senjata, tetapi engkau keliru kalau mengira aku takut menghadapi pedangmu. Aku akan melawan pedangmu dengan tangan kosong. Manusia sombong, jangan salahkan aku kalau tubuhmu akan terbabat menjadi beberapa potong. Lihat pedang. Terdengar suara berdesing dan nampak sinar emas menyambar ke arah leher Han Xiong. Han Xiong kagum sekali. Pedang itu bukan saja merupakan pusaka ampuh, akan tetapi juga digerakkan oleh tangan ahli. Dia cepat mempergunakan ginkangnya untuk meloncat dan mengelak. Namun pedang itu bergerak terus dengan sangat cepatnya sehingga Han Xiong terpaksa harus berloncatan ke sana-sini. Dia semakin kagum. Tentu saja ilmu pedang lawan itu sangat hebat karena Chun Sek memainkan ilmu pedang Chin Ling Pai yang mengandung unsur ilmu pedang Siang Bo Kiam Sut yang amat tinggi tingkatnya. Walaupun dia tidak menguasai Siang Bo Kiam Sut sepenuhnya, akan tetapi cukuplah untuk membuat dia menjadi seorang ahli pedang yang amat lihai. Namun sekali ini Chun Sek berhadapan dengan seorang lawan yang memiliki tingkat lebih tinggi dalam ilmu silat. Han Xiong masih lebih pandai, baik dalam ilmu silat maupun lebih kuat dalam ilmu sinkang dan ginkang. Maka, walaupun Chun Sek menyerangnya bertubi-tubi, tubuh Han Xiong berkelebatan dan selalu terhindar dari sambaran pedang. Bahkan kini Han Xiong mulai membalas dengan serangan yang tak kalah ampuhnya, meski hanya mempergunakan tangan dan kaki. Dengan Pek Hong Xin Chiang, beberapa kali Han Xiong dapat membuat Chun Sek terdesak dan terhuyung. Bahkan pernah pedang pusaka Hong Chu Kiam di tangannya sudah hampir terlepas setelah lengan kanannya terkena tendangan kaki Han Xiong. Kini Chun Sek mulai terdesak. Hayit! Chun Sek yang menjadi amat penasaran, dengan nekat memutar tubuh setelah tadi dia menghindarkan diri dari tendangan kaki kiri Han Xiong. Kemudian sambil berputar, pedangnya menusuk ke arah perut lawan. Han Xiong membentak dan tangan kirinya mendorong dari samping. Dengan tangan kosong, dengan telapak tangannya, Han Xiong mendorong pedang yang luar biasa tajamnya itu. Plak! Pedang itu terpukul menyerong, dan pada saat itu pula tangan kanan Han Xiong sudah menampar ke arah kepala lawan. Chun Sek terkejut bukan main. Telapak tangan lawan itu mampu menangkis pedangnya. Bahkan sekarang tiba-tiba ada angin yang menyambar ke arah kepalanya. Dia cepat miringkan tubuh dan menarik kepalanya ke belakang. Plak! Pundaknya terkena serempetan telapak tangan Han Xiong hingga Chun Sek terpelanting. Ia terkejut sekali,
cepat bergulingan menjauh sambil memutar pedang melindungi tubuhnya. Ketika dia meloncat bangun, ternyata lawannya tidak mengejar, melainkan berdiri tegak sambil memandang kepadanya dengan senyum. Mulailah Chun Sek merasa jeri karena dia maklum bahwa dia sedang menghadapi lawan yang mempunyai ilmu kesaktian. Pada saat itu nampak bayangan berkelebat dan ternyata Sim Ki Leong sudah berdiri di situ. Sim Ki Leong dan Pek Han Siong berdiri saling pandang dengan sinar mata mencorong. Mereka memang sebaya dan bentuk tubuh mereka juga sama. Keduanya sama tampan, hanya sikap Ki Leong terlihat lebih halus, kehalusan yang menyembunyikan keliaran yang terkendali, dan kadang kala mata Ki Leong mencorong aneh dan kejam, sedangkan Han Siong sebaliknya selalu bersikap tenang sekali. Ki Leong segera mengenal Han Siong dan dia pun mengangguk-angguk. Kiranya engkau yang datang membikin ribut. Pek Han Siong, ternyata kini engkau sudah menjadi jagoan yang mewakili Pek Tiao Pang. Berapa dia membayarmu? Apakah dibayar dengan puterinya yang cantik itu? Apabila orang lain yang menerima ejekan dan penghinaan ini, tentu akan menjadi marah. Akan tetapi Han Siong adalah seorang pemuda gemblengan. Dia hanya tersenyum, lantas menjawab dengan halus pula. Sim Ki Leong, engkau sudah tahu siapa engkau dan siapa aku. Setelah gagal membantu pemberontakan mendiang Lam Hai Giamlo dan engkau beruntung dapat meloloskan diri, kini engkau melakukan kejahatan baru dengan menguasai semua perkumpulan yang kau peras, juga mempengaruhi para pejabat daerah dan bersekutu dengan orang-orang jahat. Engkau melakukan pembunuhan dengan semena-mena. Dan engkau tahu bahwa sejak menentang Lam Hai Giamlo hingga sekarang aku selalu akan menentang segala macam bentuk kejahatan. Aku bukan sekedar wakil Pek Tiao Pang saja, melainkan wakil seluruh masyarakat yang menderita karena kejahatanmu. Aku sudah mendengar bahwa engkau bersekutu dengan Tok Sim Moli. Di mana dia sekarang? Mengapa tidak keluar sekalian? Sambil berkata demikian, Han Siong menendang sebuah batu sebesar kepalan tangan yang berada di depan kakinya. Batu itu meluncur ke arah semak-semak dan tiba-tiba saja batu itu tertangkis dan runtuh. Dari balik semak-semak muncullah Tok Sim Moli Ji Sun Bi, diikuti oleh 3 orang laki-laki berusia 50 tahun lebih yang kesemuanya berjubah pendeta, dengan rambut panjang digelung ke atas seperti Tosu, pendeta agama Tu. Melihat munculnya wanita cantik ini, senyum di bibir Han Siong melebar. Nah, sekarang baru lengkap, semua biang keladi kekacauan telah berkumpul di sini. Ucapan ini sengaja dikeluarkan agak keras karena memang merupakan isyarat bagi Oh Pangcu dan kawan-kawannya untuk mulai dengan penyerbuan mereka ke puncak Kim Lian San. Pek Han Siong, selamat berjumpa kembali dan selamat jalan ke neraka, kata Ji Sun Bi sambil mencabut sepasang pedangnya. Sekarang saatnya kami membalas dendam atas kekalahan kami dahulu. Sim Ki Leong sudah maklum akan kelihayan Pek Han Siong. Dia tidak malu-malu lagi untuk mencabut pula senjatanya, yaitu Gin Hua Kiam yang berkilauan seperti perak. Melihat betapa 3 orang muda yang jahat dan lihai itu sudah mencabut senjata masing-masing, dan dia tahu bahwa seperti juga Chun Sek, Ki Leong memegang sebatang pedang pusaka yang ampuh, Han Siong cepat mengerahkan tenaga saktinya. Sepasang matanya memancarkan cahaya aneh, adapun suaranya terdengar melengking tinggi penuh wibawa ketika dia berkata, "Kalian bertiga hendak mengeroyokku? Baiklah, aku pun siap untuk melayani kalian 1 lawan 1. Lihat, aku telah menjadi 3 orang seperti kalian." 3 orang muda itu terbelalak, terkejut bukan main melihat betapa tubuh Han Siong telah terpecah menjadi 3 dan kini di depan mereka berdiri 3 orang Pek Han Siong. Ji Sun Bi maklum akan kekuatan sihir yang dipergunakan Han Siong dan memang dia telah siap untuk menghadapi kemungkinan itu, maka ia cepat berseru sambil menoleh ke belakang. "Samui Susiok, paman guru bertiga, tolong bantulah kami." Ji Sun Bi adalah murid dari mendiang Min San Moko, seorang bekas tokoh Pek Lian Kau yang selain pandai ilmu silat, juga ahli dalam hal ilmu sihir. Ji Sun Bi sendiri tidak pernah mempelajari ilmu sihir selengkapnya, hanya ilmu guna-guna untuk menjatuhkan hati pria saja. Akan tetapi, berkat gurunya dia mempunyai hubungan dengan Pek Lian Kau. Ketika Ki Leong menjadi ketua Kim Lian Pang dan dia menjadi pembantu utama atau wakil ketua, dalam usaha mereka untuk memperkuat Kim Lian Pang, maka Ji Sun Bi menemui beberapa orang tokoh Pek Lian Kau dan berhasil membujuk 3 orang pendeta Pek Lian Kau yang terhitung Sute, adik seperguruan, mendiang Min San Moko, untuk membantu Kim Lian Pang. 3 orang Tosu Pek Lian Kau itu menyanggupi dan kini mereka berada di sana untuk membantu gerakan-gerakan Kim Lian Pang yang mendatangkan untung besar itu.
Ketika Han Xiong muncul, kebetulan mereka berada di puncak sehingga mereka dapat ikut pula turun menghadapi lawan. Ketika Qi Liong menjadi ketua Kim Lian Pang dan dia menjadi pembantu utama atau wakil ketua, dalam usaha mereka untuk memperkuat Kim Lian Pang, maka Ji Sun Bi menemui beberapa orang tokoh Pek Lian Kau dan berhasil membujuk 3 orang pendeta. Jangan khawatir, terdengar seorang di antara mereka berseru pada saat Ji Sun Bi minta bantuan. Tadi mereka sempat melihat betapa pemuda itu menggunakan sihir yang sangat kuat sehingga mereka sendiri pun terpengaruh dan mereka melihat betapa tubuh pemuda itu berubah menjadi 3. Mereka bertiga maklum bahwa kekuatan sihir pemuda itu memang sangat hebat. Mereka tak akan mampu menandinginya tanpa menggabungkan kekuatan. Maka mereka segera duduk bersila, bergandeng tangan dan mengerahkan kekuatan mereka. Seorang di antara mereka, yang berada di sudut kiri, segera mengeluarkan kata-kata yang juga melengking tinggi berwibawa. Pemuda itu hanya seorang, yang 2 hanya bayangan dan kami perintahkan agar kedua bayangan itu lenyap. Mereka lalu mengeluarkan suara mengaung-ngaung seperti suara anjing meratapi bulan pada tengah malam, suara yang menyeramkan dan mengeluarkan getaran kuat. Qi Liong, Chun Sek dan Sun Bi memandang kepada Han Xiong. Dan benar saja, 2 di antara tubuh Han Xiong itu perlahan-lahan lenyap, tinggal seorang lagi saja. Akan tetapi mendadak menjadi 3 lagi, lalu yang 2 lenyap lagi. Maka tahulah mereka bahwa telah terjadi pertempuran kekuatan sihir antara Han Xiong dan 3 orang Tosu Pek Lian Kau. Han Xiong sendiri sebetulnya mampu menandingi kekuatan sihir 3 orang Pek Lian Kau itu. Akan tetapi suara mereka sungguh amat mengganggunya dan jika dilanjutkan, dalam keadaan adu tenaga sihir itu kemudian dia dikeroyok 3, maka keadaannya berbahaya juga. Karena itu, ketika 3 orang itu mulai menggerakkan pedang, dia pun menyimpan kekuatan sihirnya dan dirinya berubah menjadi 1 lagi. Qi Liong sudah menggerakkan pedang Gin Hua Kiam dan sinar perak menyambar ke arah Han Xiong. Pemuda ini cepat mengelak dengan loncatan ke kiri. Dia disambut oleh Ji Sun Bi dengan sepasang pedangnya, sedangkan di belakang pemuda itu Chun Sek juga sudah menggerakkan pedang Hong Chu Kiam untuk mengeroyok. Han Xiong melihat gerakan mereka dan maklum bahwa sekali ini dia menghadapi bahaya. 3 orang itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi dan ketiganya memegang senjata. Kalau dia ingin menyelamatkan diri, sebenarnya mudah saja baginya untuk melarikan diri dari tempat itu. Akan tetapi dia harus dapat menahan mereka supaya Ou Pangcu beserta kawan-kawannya dapat menyerbu sarang Kim Lian Pang di puncak. Kalau dia melarikan diri, tentu 3 orang ini akan mengamuk dan mungkin Ou Pangcu bersama semua kawannya akan terbasmi dan dibantai. Tiba-tiba saja dia mengeluarkan bertakan nyaring dan tubuhnya sudah melayang ke arah Ji Sun Bi. Wanita ini terkejut ketika melihat tubuh Han Xiong menyambar dari atas seperti seekor burung Garuda. Dia menyambutnya dengan bacokan sepasang pedangnya yang membuat gerakan menggunting dari kanan kiri. Bersambung ke bab 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.